Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hermawan dengan NIM 12190778. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian sistem informasi SDM, yaitu sistem informasi yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsi SDM. SDM sendiri merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Subsistem input sistem informasi SDM. Subsistem informasi akuntansi terdiri dari data personil dan data keuangan. Subsistem penelitian SDM mengumpulkan data dari proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis, dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Subsistem intelijen SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Database SISDM. Yang pertama ada data pegawai, data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Selanjutnya data non pegawai. Di sini seperti agen tenaga kerja, akademi, serikat pekerja, dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian. Data pada SI kepegawaian. Yang pertama ada data induk seperti NIP, nama, alamat, dan lain-lain. Data riwayat kepegawaian seperti data prestasi kerja, pensiun, dan lain-lain. Data pendidikan berisi data pendidikan, keluarga, dan tanggungan. Outputnya yaitu data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, dan lain-lain. Subsistem output SISDM. Subsistem angkatan kerja. Itu semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Yang kedua, subsistem perekrutan, melakukan kegiatan perekrutan. Subsistem manajemen angkatan kerja, menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Subsistem kompensasi, melakukan proses penggajian, input berupa data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, dan lainnya. Outputnya berupa slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Subsistem pelaporan lingkungan memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi. Sistem yaitu sistem yang menyediakan informasi sumber daya informasi perusahaan kepada para pemakai di seluruh perusahaan. Sumber daya informasi meliputi hardware, software, pemakai fasilitas, database, manajer unit di jasa informasi dikenal dengan CIO, Chief Information Officer. Chief Information Officer sendiri berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Keamanan sistem, yaitu perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak tidak berwenang. Tujuan keamanan yaitu
kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Pengendalian keamanan informasi, yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko ataupun meminimalkan risiko pada perusahaan. Pengendalian keamanan informasi, ada pengendalian teknis, pengendalian formal, dan juga pengendalian informal. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. 1. Konsolidasi, yaitu mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. 2. Downsizing, transfer aplikasi berbasis komputer ke konfigurasi peralatan besar, dari konfigurasi peralatan besar ke yang lebih kecil. Smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tapi penuh daya. Yang keempat, outsourcing, mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Sekian dari saya, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.